Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mahasiswa mata kuliah dasar-dasar matematika, kita akan melaksanakan perkuliahan pada pertemuan yang kedua ini dengan tema macam-macam atau jenis dari himpunan. Kelanjutan dari yang kemarin tentang konsep himpunan. Oke, jadi ini keterkaitannya untuk pertemuan kita hari ini adalah berada di sini ya, dari himpunan kosong sampai nanti dengan himpunan kuasa, itu yang kurang lebih akan kita bicarakan. Ini adalah kelanjutan dari yang kemarin kita laksanakan. Baik, yang pertama tentang macam-macam atau jenis himpunan adalah tentang himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Ya, notasinya atau simbolnya adalah seperti O dicoret atau kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup saja. Contohnya ada masalah di bawah ini. Himpunan di bawah ini manakah yang merupakan himpunan kosong? Ya, misalkan A adalah himpunan bilangan prima genap. Adakah anggotanya? Ada, yaitu 2. Maka A bukan himpunan kosong karena mempunyai anggota. Yang B adalah himpunan ganjil, himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Adakah bilangan ganjil yang habis dibagi 2? Tidak ada. Maka B adalah himpunan kosong. Kemudian C adalah himpunan segitiga sama kaki yang tumpul. Adakah segitiga sama kaki yang tumpul? Ada. Sehingga C bukan himpunan kosong. Sekarang yang D. Yang D adalah himpunan persegi panjang yang merupakan belah ketupat. Nah, ini kalau Anda belum memahami definisi dari persegi panjang, definisi dari belah ketupat, maka kemungkinan akan menjawab D adalah himpunan kosong. Ini akan Anda pahami betul ketika Anda sudah belajar di geometri datar atau geometri dasar tentang definisi dari segi 4, macam-macam segi 4, persegi panjang dan belah ketupat, di mana persegi panjang dan belah ketupat kalau dibuat himpunan ada irisan, ya, ada irisan. Jadi di sini irisannya adalah persegi. Persegi itu termasuk persegi panjang. Persegi panjang yang istimewa, yang panjangnya sama dengan lebarnya. Demikian pula persegi juga termasuk belah ketupat. Itu sudah dipahami. Jadi di sini himpunan persegi panjang yang merupakan belah ketupat itu ada anggotanya, yaitu persegi, sehingga D ada anggotanya, maka D bukan himpunan kosong. Kemudian yang E adalah himpunan semua X sedemikian hingga X tidak sama dengan X. Adakah X yang tidak sama dengan X? Tidak ada. Pasti nanti X-nya itu sama dengan X, sehingga di sini tidak memiliki anggota atau E adalah himpunan kosong. Kemudian F himpunan semua X sedemikian hingga memenuhi persamaan X kuadrat ditambah 4 sama dengan 0. X nya bilangan real. Perlu dicatat, X nya bilangan real. Adakah bilangan real yang dikuadratkan nanti hasilnya negatif atau min 4?
tidak ada, maka tidak ada X yang memenuhi atau F ini tidak memiliki anggota atau F merupakan himpunan kosong. Kemudian G, ini G adalah himpunan semua X, X-nya berada di antara 0 dan 1, dan X merupakan himpunan bilangan bulat. X-nya merupakan anggota dari himpunan bilangan bulat. Adakah bilangan bulat di antara 0 dan 1? Tidak ada. Maka G juga termasuk himpunan kosong. Baik, setelah memahami himpunan kosong, kita lanjut ke macam atau jenis himpunan yang kedua, yaitu himpunan berhingga dan himpunan tak berhingga. Di sini ada beberapa contoh, ada 8 contoh dari himpunan. Yang pertama, himpunan K itu himpunan nama hari dalam seminggu, Senin, Selasa sampai dengan Minggu. Maka bisa didata ya, bisa ini masuk berhingga ya. Jadi bisa ditabulasikan dan berhenti. Kemudian L, himpunan semua X, X-nya kurang dari 100, X-nya bilangan cacah ganjil, berarti bisa dimulai dari 1, 3 dan seterusnya sampai 99, berhenti ya, dari 1 sampai 99 bilangannya bisa didata, ditabulasikan dan berhenti. Kemudian M, himpunan semua X, X negara-negara ASEAN, bisa didata juga dan berhenti. N, himpunan semua X penduduk Indonesia. Ini walaupun jumlahnya mendekati 280 juta, mungkin nanti bisa naik lagi, tetapi pada suatu ketika itu nanti akan berhenti. Mungkin pada menit tertentu berhenti, beda menit nanti ada bayi yang lahir tapi akan berhenti. Ini termasuk berhingga. Kemudian E itu O, ada himpunan O, himpunan bilangan asli, dari mulai 1, 2 dan seterusnya. Ini nanti kalaupun sampai kita mati, kita mendata bilangan asli ini, pasti masih ada bilangan asli yang belum berhasil didata, tidak berhenti. Sampai orang yang kedua melanjutkan juga nanti pasti tidak akan berhenti. Ya, ini seperti ya tak berhingga. Kemudian P, himpunan bilangan cacah kelipatan 5. Ini walaupun nanti ini lompat 55, tapi juga nanti tidak berhenti juga. Q, semua bilangan, semua X sedemikian hingga X lebih dari 100, X-nya bilangan bulat. Ini juga hampir sama, tidak berhenti. Kemudian R, X bilangan bulat genap, ini juga tidak berhenti. Nah, sehingga bisa kita simpulkan di sini ya, pada contohnya ini untuk contoh A sampai D, himpunan itu disebut himpunan berhingga atau finite set ya, yang sedangkan yang E sampai H itu himpunan tak berhingga atau infinite set. Di sini dari yang kita temukan bisa kita definisikan bahwa himpunan berhingga adalah himpunan yang banyak anggotanya dapat dinyatakan dengan bilangan tertentu, atau himpunan yang banyaknya anggotanya dapat dihitung, berhenti suatu saat. Kemudian kalau himpunan tidak berhingga atau tak berhingga, itu banyaknya anggotanya tidak dapat dinyatakan dengan bilangan tertentu. Bilangannya jika dihitung maka prosesnya tidak dapat diakhiri, tidak berhenti ya. Tadi contohnya orang pertama sampai meninggal masih belum berhenti, dilanjutkan orang
angka 2 juga tidak akan berhenti. Itu adalah himpunan berhingga dan himpunan tak berhingga.